Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FM ITP dimanapun Anda berada. Tentu saya berharap Anda semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Kali ini saya sudah dan sedang ditemani oleh seorang tokoh ya. Beliau ini aktif di berbagai lembaga dan lebih spesifiknya beliau lebih konsen di Universitas Gunung Rinjani sebagai dosen. Tentu tidak kaleng-kaleng. Beliau ini dosen dan praktisi ya kan. Beliau dosen tetapi juga sebagai praktisi hukum di berbagai kegiatan. Beliau tentu tidak asing lagi. Nama beliau adalah Bapak Khairul Masum SH.MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Karomi. Apa kabar? Alhamdulillah baik saudara. Sudah lama kita berencana untuk bincang-bincang santai berkaitan dengan ini ya. Iya. Aktif hari-hari ngajar di kampus ya. Alhamdulillah saya sehari-hari bisa dikatakan sangat aktif ya. Bukan aktif lagi, sangat aktif untuk mengajar di Universitas Gunung Rinjani, yaitu di Fakultas Hukum. Kebetulan saya dosen Fakultas Hukum. Ngampu mata kuliah Pak? Alhamdulillah yang saya ampu cukup lumayan mata kuliah yang saya pegang. Ya, konsentrasi ini berkaitan dengan tata usaha negara ya? Bukan. Apa? Konsentrasi saya sebetulnya ya, hukum perdata. Hukum perdata ya. Hukum perdata itu dalam hal ini kalau di magister saya adalah hukum bisnis. Ya, berkaitan dengan itu Pak. Hari ini kan kita tahu banyak ini soal persoalan perdata yang berkembang di masyarakat. Apa sih sebenarnya hukum perdata ini ya? Mungkin bisa dijelaskan sekilas. Ya, kalau kita mengacu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dalam bahasa Belandanya itu disebut BW atau Burgerlijk van Wetboek, ya, bahwa hukum perdata itu adalah hukum yang bersifat privat. Privat ya. Hukum yang bersifat privat itu maksudnya adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang per orang. Ya. Antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain. Ya, maksudnya ini seperti apa? Mungkin banyak masyarakat kita yang kalau bahasa hukum mesti harus dikelirkan. Iya, maksudnya hukum privat atau hukum yang mengatur antara subjek hukum yang satu dan subjek hukum yang lain itu maksudnya adalah mengatur hubungan keperdataan antara orang yang satu dengan orang yang lain yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan. Ya, bisa disebutkan kaitan dengan apa saja ruang lingkup dari hukum perdata yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa hak-hak keperdataan itu kan banyak ya. Ya, contohnya menurut saya. Ya, contoh itu ya. Diantaranya adalah mengenai jual beli, mengenai perjanjian, mengenai hubungan hubungan keperdataan yang berkaitan dengan masalah hak-hak keperdataan, baik itu mengenai masalah pertanahan, mengenai masalah perjanjian kerja. Nah, itu diantaranya bagian dari hukum perdata. Ya, misalnya ini, kalau kita hubungkan dengan banyak case di lapangan bahwa seringkali terjadi, mohon maaf, bisa kita sebut jarang sampai juga ini, jarang memang terjadi sampai ke pengadilan dan seterusnya. Itu contohnya soal maraknya pengangkatan honor daerah misalnya. Kemudian sehingga menteri hari ini mengambil kebijakan untuk menyetop honor daerah di tahun 2023. Ini seperti apa tanggapan misalnya pemerintah daerah kemudian tiba-tiba mengangkat honor daerah lalu kemudian atau yang lain? Kita sebetulnya kita lihat dulu ya, aturannya itu seperti apa yang mengenai khusus tadi yang Anda pertanyakan mengenai pengangkatan honor daerah. Iya. Nah, pengangkatan honor daerah itu tentunya juga kita melihat MOU-nya.
ya, atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang itu. Iya. Apakah peraturan-peraturan pengangkatan honor daerah itu sudah sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh peraturan menteri kah namanya, ya, atau perda kah namanya? Ini harus jelas. Jangan sampai pengangkatan honor daerah ini tidak mempunyai perangkat hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang itu, sehingga kita khawatirkan nanti bahwa honor daerah atau yang disingkat Honda itu nanti hak-haknya tidak terpenuhi kalau misal terjadi resign secara sepihak. Ya, itu. Nah, sementara ini menurut kajian Pelunggu terkait dengan pengangkatan honor daerah itu, apakah misalnya di Lombok Timur apakah sudah ada perda yang mengatur persoalan itu? Nah, ini perlu kita duduk bersama ini yang berkaitan dengan itu. Apakah benar? Apakah sudah ada perdanya tentang? Nah, ini kan masih pertanyaan ini. Iya. Ya, masih pertanyaan. Sejauh mana itu perda itu? Iya. Apakah dalam perda itu sudah, kalaupun memang ya nanti kita katakan taruhlah sudah ada, dan saya yakin ada ini perdanya. Ya. Andai pun ada itu perda itu, apakah sudah dijelaskan di situ di dalam perda itu antara hak dan kewajiban antara pengguna dan pekerja gitu. Ya, lalu bagaimana jika tidak ada perda itu misalnya? Ya, kalau tidak ada perda itu kan tentunya kan ada aturan yang lebih tinggi mengatur itu. Contohnya? Ya, misalnya tadi yang saya katakan, sekarang ini kan kita mendengar ada keputusan dari Menteri Dalam Negeri kalau tidak salah ya, bahwa tahun di 2003 itu akan di stop yang namanya honor daerah. Nah, lalu sekarang kita mempertanyakan lagi apa dampak sosial dari itu, pemecatan itu. Nah, dampak sosial ini maksud saya orang-orang yang akan di-resign atau yang diberhentikan secara sepihak itu, bagaimana solusi yang akan diberikan oleh pemerintah daerah tentang itu? Karena saya yakin betul kalau terjadi itu, ya, maka pengangguran itu terbuka dan sangat masif. Ya, bisakah ini berpotensi misalnya kalau mereka, para honor daerah ini mau melakukan sebuah perlawanan hukum berkaitan dengan keadilan tentang status mereka, makanya kepada pemerintah daerah maupun pada keputusan yang lebih tinggi seperti keputusan menteri yang sudah sampaikan tadi. Iya, makanya tergantung dari perjanjian kerjanya yang dulu, ya. Iya. Karena kalau kita mengacu di dalam Undang-Undang 13 tahun 2000 tentang ketenagakerjaan misalnya, bahwa kan sudah diatur yang namanya hak-hak pekerja di situ, hak-hak pekerja dan hak pemberi kerja. Nah, itu sudah diatur, dan tentunya di situ di dalam perjanjian kerja itu ada yang namanya hak dan kewajiban. Ya, hak itu diberikan dimiliki oleh pemberi kerja, sedangkan kewajiban itu harus dipenuhi oleh pekerja gitu. Iya. Pekerja. Berarti ada celah jika hal ini, misal mereka mau bersatu untuk mencoba menguji bahwa peraturan ini tidak berasaskan keadilan misalnya, atau seterusnya. Bagaimana kira-kira saran-saran hukum dari Pelunggu? Kalau menguji sebuah peraturan perundang-undangan itu kan tentu ada tata cara dan prosedurnya. Ya, artinya sekarang ini negara sudah memfasilitasi tentang masalah uji materi undang-undang, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, Kepres maupun peraturan-peraturan yang di bawahnya sampai ke tingkat Perdes misalnya, Perda, Perdes dan seterusnya. Nah, misalnya kalau kita berbicara sistematika peraturan perundang-undangan, bahwa tentunya peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, misalnya contohnya begini, peraturan di bawah undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, atau undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Iya.
Lalu siapa saja yang boleh menguji peraturan perundang-undangan? Siapa saja, setiap warga negara. Setiap warga negara. Apakah bisa menggunakan kelembagaan atau apa? Secara pribadi bisa. Bisa ya? Bisa mengajukan uji materi itu. Ya, Baik. bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Misalnya kalau Anda mengatakan atau kita merasa bahwa peraturan yang mengatur tentang honor daerah misalnya, ya. Lalu kita melihat bahwa peraturan tersebut perda misalnya ya bertentangan dengan peraturan menteri misalnya. Nah, itu perlu diuji. Iya, iya. Nah, namun ada namunnya. Kalau peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka itu nanti mengujinya itu bukan di Mahkamah Konstitusi, tapi diuji di Mahkamah Agung. Nah, kalau undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, nanti diuji di Mahkamah Konstitusi. Berarti ada peluang. Ada peluang Bagi semua kawan-kawan honor daerah untuk melakukan uji terkait dengan peraturan perundang-undangan agar mereka tidak bingung, tidak gelisah. Sangat ada. Baik. Sangat ada karena negara menjamin. Berarti itu. Siap nanti mendampingi mereka kalau ini. Saya sangat siap. Oh, baik. Nah, kalau kepentingan orang banyak itu siap. Baik. Kebetulan saya juga di samping saya akademisi, kebetulan pada saat ini saya juga berprofesi sebagai seorang lawyer ya? Advokat atau lawyer dalam. Baik. Ya. Baik. Terima kasih Pak Marsun. Ini sangat penting sebab kita tahu bahwa hampir sebagian besar masyarakat secara umum mengharapkan keadilan, lebih-lebih mereka sudah lama bekerja dan seterusnya. Terima kasih. Demikian diskusi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.